Diapal, diingat nggak Pak ya? Iqomatuddin siyasatud dunya bidin. Siasat itu artinya mengatur. Siyasatud dunya, mengatur dunia dengan panduan agama. Ya. Pertama, yang fisabilillah, baik itu jihad memang dalam arti keluarga adalah apa? Melindungi anak kita dari serangan musuh-musuh, terutama musuh-musuh pemikiran. Karena hari ini kita harus pahami mana jihad sangat luas sekali. Sebab kita, istri kita, anak-anak kita diserang oleh musuh-musuh Islam. Tapi jangan apa-apa utang, kan begitu toh? Ya, karena memang negara yang bagus negara yang nggak punya utang gitu Pak. Ya, utangnya sedikit, piutangnya banyak. Gitu ya. Rumah tangga juga begitu. Kalau rumah tangga itu utangnya banyak, piutangnya nggak ada, asetnya nggak punya, ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah di kesempatan malam ini Allah pertemukan kita kembali di majelis ilmu ini. Semoga Allah memberikan rahmat, barokah dan ampunan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah sekalian, malam ini kita ingin mempertajam tema pembahasan kita kemarin terkait dengan tanggung jawab keluarga yang termuat di dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin, dan secara spesifik seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita akan mengupas tentang suami sebagai khalifah, ya. Jadi ada korelasi yang sangat kuat ketika Rasulullah SAW menyebutkan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin, setiap kalian bertanggung jawab terhadap objek yang ia pimpin, ya. Jadi salah satu dari janji Rasulullah SAW tentang 7 kelompok yang nanti akan mendapatkan naungan perlindungan dari kiamat, dalam satu hadis sahih yang disebutkan sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu Nabi menyebutkan 7 kelompok tersebut, dan yang pertama disebut adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Barulah Nabi kemudian menyebutkan yang lain-lainnya, orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, 2 orang yang jatuh cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, seorang yang diajak kepada kemesuman seorang perempuan cantik kaya lalu dia menolak karena takut kepada Allah, kemudian orang yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, ya, dan beberapa kelompok lagi. Tapi dari 7 kelompok ini yang menarik adalah bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan nomor 1 adalah imamun adil, ya, pemimpin yang adil, ya. Apa hikmah atau rahasia kok yang disebutkan pertama kali adalah pemimpin yang adil? Wallahu a'lam bishawab, yang paling nampak kelompok pertama ini dibandingkan dengan yang lain-lainnya, ya, seorang pemuda yang hidup dalam ibadah, yang bersedekah sembunyi-sembunyi dan lain-lain tadi, maka kalau kita buat perbandingan,
Yang 6 sisanya itu adalah amal soleh dan kebaikan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi. Ya, berbeda dengan kelompok pertama. Imamun adil, pemimpin yang adil, maka levelnya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan orang banyak. Ya, sekarang begini, kalau misalnya ya ada seorang yang karena dosa dan maksiatnya, lalu di malam hari dia terbangun, dia sholat dan meneteskan air mata. Ini misalnya ada tetangga kita nih, ya, dia melakukan begitu. Manfaatnya buat jenengan apa coba? Ayo, ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Apa manfaatnya? Wong kita nggak ngerti, gitu kan? Ya, ada orang anak muda yang diajak untuk berbuat maksiat, berbuat zina sama seorang wanita yang cantik dan kaya, lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah, lalu dia nggak berzina. Manfaatnya buat jenengan apa? Ya, kita nggak dapat manfaatnya. Tapi kalau disebutkan imamun adil, pemimpin yang adil, masya Allah, ya, pemimpin yang adil, kalau levelnya itu adalah, ya, nggak usah yang tinggi-tinggi, lurah camat dulu saja, ya, lurah yang adil. Bayangkan ya dampaknya kepada masyarakat satu kelurahan. Camat yang adil, dampaknya untuk satu kecamatan. Ya, bupati yang adil, dampaknya buat satu kabupaten. Gubernur yang adil, wali kota yang adil, sampai kemudian presiden yang adil. Ya, nggak usah yang jauh-jauh deh Bapak Ibu sekalian. Ya, level pemimpin yang paling rendah, suami yang adil, gitu ya. Itu saja dampaknya sangat luar biasa kepada anak istrinya, apalagi sampai kepada khalifah penguasa yang adil. Makanya Rasul menyebutkan imamun adil itu nomor 1 karena pengaruhnya untuk kebaikan-kebaikan manusia ya adalah paling besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang setelahnya tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan imamun adil? Siapakah yang dimaksud dengan pemimpin? Rasul sudah menyebutkan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Cuman tadi Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu berkelas, ada level, ada tingkatannya. Yang paling tinggi itu khalifah, di bawahnya nanti ada kepala negara, di bawahnya ada para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai nanti level RT RW. Yang bukan struktur pemerintahan juga ada pemimpin ormas, kemudian pemimpin perusahaan, ya, pemimpin sebuah lembaga, yayasan, lembaga pendidikan. Kalau dia berbuat adil, maka dampaknya akan sangat besar kepada pihak yang dia pimpin. Nah jamaah sekalian, yang menarik kalau kita mau renungkan, ternyata tugas dan tanggung jawab itu, tugas dan tanggung jawab pemimpin itu di semua levelnya itu sama, cuman berbeda ruang lingkup dan kapasitasnya. Tapi secara substansi sama. Yang itu disebutkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kekuasaan ataupun hukum-hukum tata negara. Ya, Al-Ahkam As-Sultaniyah atau As-Siyasah As-Syariah kalau Imam Ibnu Taimiyah punya. Ini semua berbicara tentang fikih politik Islam. Nah, di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi menyebutkan ada 2 tugas pokok seorang khalifah, seorang penguasa atau kepala negara. Ya, 2 tugas pokok tersebut diringkas dalam 2 kalimat. Yang pertama adalah iqamatuddin dan yang kedua adalah siyasatud dunya biddin. Yang pertama adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Agama ini harus tegak, tidak boleh tidur, tidak boleh terinjak-injak, tidak boleh tidak berdaya. Dia harus punya syiar yang kuat, dia harus hidup di tengah masyarakat. Agama tidak boleh dilecehkan, agama tidak boleh direndahkan, agama tidak boleh dikesampingkan, dia harus tegak. Ini
perintah semua nabi dan rasul yang Allah utus mendapat tugas apa? An aqimuddin, hendaknya mereka menegakkan agama. Kenapa? Karena hidup tanpa agama nasib kita seperti binatang, gitu kan ya. Sebab salah satu tafsir dari makna inna aradnal amanata alas samawati wal ardi, kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, ya. Tetapi semua menolak. Fa abaina ayyahmilnaha fahamal hal insan. Yang dimaksud dengan amanah di sini adalah agama. Makanya langit punya agama nggak, Pak? Gunung punya agama nggak? Binatang punya agama nggak? Ya, mereka tidak punya agama semua. Agama ini ditawarkan kepada semua makhluk Allah, mereka semua menolak karena beratnya memikul beban agama. Fahamalal insan, yang mengambil agama adalah manusia. Ya, maka kalau manusia tidak menegakkan agamanya, nanti dia kedudukannya sama seperti binatang. Dan memang faktanya orang hidup tanpa agama pasti kehidupannya seperti binatang. Ya, orang hidup tanpa syariat, orang hidup tidak mengenal Allah, kehidupannya seperti kehidupan binatang. Allah sebutkan ya, ulaika kal an'am, yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya akal tapi tidak mau berpikir. Ulaika kal an'am balhum adol. Dan Bapak Ibu sekalian ya, jadi ini kita pahami betul. Nomor satu tugas orang khalifah adalah menegakkan agama. Bagaimana agama tidak dinista, tidak diinjak-injak, tidak direndahkan, ya, tetapi dia harus tegak berdiri sehingga menjadi syiar yang sangat kuat. Kemudian tugas yang kedua, kata Imam Al-Mawardi, adalah siyasatud dunya biddin, mengatur dunia dengan panduan agama. Mengatur dunia dengan panduan agama. Maksudnya bagaimana? Loh, kan sudah tercakup dalam kalimat menegakkan agama, ya. Kenapa harus ditambah yang kedua? Karena memang kita hidup di dunia, maka dunia ini harus diatur dengan aturan agama. Kenapa? Sholat itu adalah bagian daripada agama. Tapi untuk bisa sholat, kita harus pakai baju, kita harus berwudu. Nah, berwudu itu harus pakai air. Gimana caranya mengelola air? Sebab kalau air tidak dikelola, ada nggak orang yang kemudian hidup kekurangan air, Pak? Ada, ya. Sumber daya alamnya tidak tersedia, berarti kita harus mencari solusi dan cara bagaimana supaya air tersedia. Bapak Ibu tahu kan Mekah itu ada sumurnya nggak, Pak? Berapa juta orang yang tinggal di sana, berapa jamaah umroh haji yang tiap hari datang ke sana, gitu ya. Itu kalau tidak mengatur dunia dengan panduan agama, nggak bisa mereka wudhu, nggak bisa mereka berkecukupan. Itu hanya bisa dengan cara mengatur agama, kan begitu, ya. Mengatur dunia, ya. Perintah haji, perintah umroh itu memang ibadah. Tapi kalau tidak diatur, kacau nggak kira-kira ibadah di sana, Pak? Maka diatur, ada vaksin, ada visa, ada paspor, ya tidak? Ada imigrasi, ada ini, ada itu, ada undang-undang pertravelan. Gimana supaya kuota haji ya beneran, tidak dikorupsi. Sebab kalau tidak diatur, kacau tidak seperti sekarang ini? Kacau sekali. Jatah haji untuk reguler dijual belikan untuk yang furoda atau yang haji khusus katanya, ya. Jamaah dari mata itu harus diatur. Ngaturnya pakai apa? Pakai agama. Kalau ngaturnya pakai hawa nafsu, bakal dikorupsi sama penguasa, ya. Ini pentingnya mengatur dunia dengan pengaturan agama. Kita punya tambang, punya minyak, punya hutan. Kalau tidak diatur pakai agama, pasti orang-orang serakah itu tidak akan pernah cukup. Kenapa? Kita ini manusia. Yang namanya manusia sama Rasulullah sudah disebutkan, laukana li ibni Adam wadin min zahabin labtagau saniyahu. Kalau anak Adam itu punya satu lembah emas, pasti dia akan minta
mencari lembah emas yang kedua. Kalau punya 2 lembah, pasti akan apa? Yang ketiga. Bapak Ibu tahu nggak orang yang paling kaya di dunia itu siapa? Pekerjaan mereka itu apa kira-kira? Sekarang nih lagi ngapain nih? Orang yang paling kaya di dunia itu lagi ngapain aktivitasnya? Nyari duit, Pak. Gitu loh ya. Ya tidak? Ya. Jadi orang yang paling kaya sekalipun tetap saja kerjaannya nyari duit gitu kan. Artinya tidak pernah bosan dengan yang namanya harta. Itu nggak pernah bosan. Ada yang bosan di sini Mas sama harta? Ya. Ngacung gitu kan ya. Baik Bapak Ibu ya, saya akan merincikan apa saja tugas kepala negara yang dirangkum oleh Imam Al-Mawardi dalam 2 kalimat tadi. Pertama iqamatuddin, yang kedua siyasatud dunya bidin. Diapal, diingat ya Pak ya. Iqamatuddin, siyasatud dunya bidin. Siasat itu artinya mengatur. Siyasatud dunya, mengatur dunia dengan panduan agama. Ya. Pertama, yang disebut dengan siasa iqamatuddin itu kalau diringkas di dalam kitab Minhajul Muslim ada 6 poin. Yang pertama adalah akidah. Berarti apa? Seorang kepala negara harus mikirin akidah rakyatnya. Jangan sampai mereka musyrik, jangan sampai mereka menyembah berhala, jangan sampai mereka menyembah setan. Mereka harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harus ngerti rukun iman apa saja. Mereka harus beriman kepada Allah dan seterusnya. Itu nomor 1 akidah. Nomor 2 tugasnya kepala negara apa? Ibadah. Memastikan rakyatnya ibadah. Maka Rasulullah itu kepala negara, tapi ketika ngimami sholat ngecek siapa yang nggak datang. Ya, ketika ngelihat loh jamaah biasanya 10 shaf kok tinggal 2 shaf, tinggal 3 shaf. Apa kata Nabi? Aku pengen ada yang gantiin posisi saya tak keliling kampung. Ya, wong lanang sing ora sholat nang masjid tak obong omahe, kata Rasulullah. Saya akan bakar rumahnya. La uharriqannahum, la uharriqa buyutahum. Itu Rasul mikirkan. Ya, Rasul sudah jadi kepala negara, Rasul sudah jadi mertua, tapi Rasul masih keliling ke rumah Ali bin Abi Thalib bangunin sholat menantunya. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluarga kamu untuk sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah. Ya, ini kepala negara mikirin sholatnya sahabat. Ya, selesai salam kok si fulan nggak kelihatan kemana, dicek, begitu kan ya. Ibadah bukan cuma sholat kan, tapi apa? Puasa. Bukan cuma puasa, zakat, haji, ini semua merupakan perintah ibadah yang kepala negara harus memfasilitasi. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Akhlak dan adab. Karena Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya Rasul sebagai kepala negara ngajarin cara minum, cara makan, cara berjalan, cara berpakaian. Masya Allah ya, akhlak dan adab itu ternyata diajarkan oleh kepala negara. Seperti Rasulullah SAW. Tidak ada satupun akhlak dan adab, mau kepada makhluk maupun pada binatang, kepada tumbuhan, kecuali Rasulullah SAW mengajarkannya. Yang keempat, ya, muamalah. Jangan riba, jangan pinjol, jangan judi, ya, nggak boleh memakan harta yang haram. Itu Rasul sampai keliling ke pasar, ngelihat ada pedagang buah yang curang, yang busuk disembunyikan, yang seger-seger ditampakkan. Ketika dibongkar sama Rasul ketahuan, Rasul kemudian menetapkan larangan, perintah dan sebagainya dalam masalah muamalah. Artinya kepala negara harus bikin undang-undang, peraturan, larangan riba, larangan judi, larangan ini itu dan sebagainya. Itu tugasnya kepala negara, memastikan rakyatnya tidak ada yang bermuamalah dengan transaksi yang haram. Yang kelima, jihad fisabilillah. Kenapa? Pasti ada musuh yang akan menyerang. Ya, maka harus punya pertahanan. Ya, bagaimana rakyatnya, para sahabat semua itu mujahid fisabilillah. Semua berangkat ke medan perang. Dan yang keenam adalah hudud dan jinayah. Ya, undang-undang tentang kriminal, undang-undang pidana. Yang mencuri potong tangan, yang berzina cambuk atau rajam, yang merampok dia harus dieksekusi, yang dia
membunuh harus dikisos, yang dia menuduh orang dengan tuduhan zina harus dicambuk 80 kali. Ini namanya hudud dan jinayah. Ya. 6 poin ini diringkas dengan satu kalimat apa? Iqamatuddin, menegakkan agama. Ya. Kemudian tugas yang kedua apa? Siyasatud dunya biddin, mengatur dunia dengan panduan agama tadi. Tadi sudah disinggung, kita sholat harus pakai baju, harus wudu pakai air, harus punya tempat masjid yang nyaman, ya. Kalau kembali kepada tulisan Imam Ibnu Qayyim, di antara tujuan pendidikan Islam yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan. Kenapa kok tujuan pendidikan itu adalah memberikan bekal keterampilan ataupun maharoh? Sebab kita sudah ditunjuk sama Allah sebagai khalifah fil ar. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas khalifah itu adalah memakmurkan dunia. Anda dikasih laut, dikasih daratan, dikasih hutan belantara, dikasih gunung, dikasih lembah, dikasih tambang, dikasih minyak, dikasih nikel. Kalau jenengan nggak bisa mengelola, kira-kira bisa jadi kayak begini nggak, Pak? Nggak bisa, ya. Indonesia kalau manusianya nggak pandai mengelola, dia akan tetap menjadi hutan. Tapi kalau orang-orangnya hebat, ya, manusianya punya keterampilan, ini adanya masjid, adanya rumah, adanya jalan, adanya rumah sakit, semuanya itu keterampilan. Itu yang dimaksud dengan siyasatud dunya biddin. Manusia kan butuh belajar, berarti harus disediakan sekolahan. Nanti lahir menteri pendidikan. Manusia kalau namanya manusia bisa sehat, bisa sakit. Kalau sakit kudu berobat. Nanti lahir menteri kesehatan, ya. Dan macam-macam lagi jumlah menteri yang banyak. Untuk apa? Mengatur dunia dengan aturan agama. Sebab kalau tidak diatur, manusia menggali tambang semaunya, ya, pasti akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Maka Islam punya sejumlah aturan. Misalnya kepemilikan itu ada 3. Ada kepemilikan negara, ada kepemilikan rakyat, ada kepemilikan pribadi, ya. Contoh kepemilikan negara apa? Misalnya negara punya hutan untuk pembibitan, untuk perkebunan yang kita sebut sebagai BUMN, ya. Pertamina itu milik negara, jalan tol harusnya milik negara. Kemudian apa lagi? Perusahaan tambang itu milik negara, rumah sakit, lembaga pendidikan itu idealnya tanggung jawab negara. Itu milik negara. Milik umum, milik masyarakat. Contohnya laut, sungai, itu milik masyarakat, nggak boleh dimiliki negara, ya. Tapi dimiliki oleh masyarakat. Siapa saja boleh pakai. Semuanya berserikat. Yang kata Rasulullah, an-nasu suraka fis salasah. Manusia itu berserikat dalam yang 3. 1 itu adalah air, 2 adalah api, 3 adalah rumput. Kalimatnya sederhana, air, api, rumput. Tapi kalau mau dikembangkan, air ini berarti apa? Masya Allah ya Bapak Ibu. Tahu sendiri bagaimana peran vital air dalam kehidupan kita, ya. Maka ini nggak boleh diklaim oleh person-person. Kalau dalam negara Islam nggak bisa sembarangan orang kemudian mendapatkan hak untuk mengelola air itu dimonopoli misalnya, ya. Begitu juga dengan api. Api ini apa, Pak? Ya, sumber energi. Yang namanya minyak bumi, gas dan sebagainya, ini tidak boleh kemudian dimiliki oleh pribadi. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh ya tentang bagaimana pengelolaan sebuah negara. Nah, sekarang ya, sebagaimana negara juga mikir seperti kemarin ketika ekonomi sedang rusak, sedang turun, kok tiba-tiba ada kenaikan gaji para pejabat. Itu kan kemudian menimbulkan kegaduhan yang akhirnya terjadi demo besar-besaran, pengerusakan dan sebagainya. Bagaimana supaya rakyat makmur, adil, sentosa? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, secara umum tugas pemerintah itu adalah memastikan
rakyatnya tadi yang bab agama udah selesai ya, yang 6 poin. Sekarang bab dunia. Bab dunia itu apa saja? Rakyat mendapatkan akses secara mudah. Akses apa? 1, akses pendidikan. Berarti negara kudu menyiapkan lembaga pendidikan. 2, akses kesehatan. Berarti negara kudu menyiapkan rumah sakit dan semua hal yang terkait dengan kepentingan kesehatan. Yang ketiga, akses kebutuhan pokok. Berarti apa? Ketersediaan bahan pangan. Yang keempat, akses transportasi, karena kita kan butuh pergi-pergi. Berarti negara kudu membangunkan jalan, jembatan, rel kereta api dan sebagainya. Yang kelima, akses informasi. Berarti apa? Negara kudu menyiapkan wifi ya, jaringan telekomunikasi dan sebagainya ya. Kemudian akses apa lagi, Pak? Ya. Kemudahan di dalam beribadah. Ya, di situ tentu terkait dengan intinya tadi ya, kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, kemudian roda ekonomi. Ini 5 poin ini harus disediakan oleh negara supaya rakyatnya bisa hidup adil, makmur, nyaman. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apakah tugas suami sama dengan tugas kepala negara? Sama persis. Cuman bedanya pada skala dan kapasitas. Mari kita lihat tugas seorang suami. Yang pertama yaitu tugas iqomatuddin. Tugas iqomatuddin, menegakkan agama, ini harus dipikul oleh seorang laki-laki. Ya, apa tadi Pak? Nomor 1, akidah. Seorang bapak harus ngecek anaknya akidahnya benar apa enggak. Jangan-jangan akidahnya Syiah, jangan-jangan akidahnya sekuler, liberal, ateis, bahkan nggak percaya sama Tuhan. Ya, akidahnya ternyata wah ini punya jimat, punya jambi-jambi, punya datang ke dukun dan sebagainya. Ya, ini akidah. Berarti memastikan anak kita, ya kata Nabi Ibrahim gimana? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nah, berhala itu bisa macam-macam, bisa berhala patung, bisa berhala materi, kan gitu Pak, ya. Yang kedua, ibadah. Kita kata Rasulullah apa? Muru auladakumus shalah ibna sab'asinin. Perintahkan anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Wadribuhum fauqa asr. Kalau 10 tahun harus dipukul. Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa. Kalau anak kita sudah kaya harus umroh atau haji, ya. Ini perintah agama. Nomor 1 tadi apa? Akidah. Nomor 2 ibadah. Nomor 3 akhlak. Kita jadi orang tua yang tetap kudu ngajarin akhlak dan adab kepada anak-anak kita. Cara makan, cara pakai baju. Ini kan kita harus cerewet terus gitu Pak ya. Ngajari anak kita. Ya, ibunya, bapak ibunya wajib ngajari anak-anak. Suami ngajari istrinya. Yang keempat apa? Muamalah. Pastikan anak kita tidak terjerat pinjol. Anak kita tidak riba. Anak kita tidak bisnis tipu-tipu, abal-abal. Anak kita tidak korupsi. Anak kita tidak. Itu tugas orang bapak ya. Kemudian yang kelima, jihad fisabilillah. Baik itu jihad memang dalam arti keluarga adalah apa? Melindungi anak kita dari serangan musuh-musuh, terutama musuh-musuh pemikiran. Karena hari ini kita harus pahami mana jihad sangat luas sekali. Sebab kita, istri kita, anak-anak kita diserang oleh musuh-musuh Islam, mungkin tidak pakai senjata. Kalau untuk warga Gaza, orang tuanya wajib mengajarkan anaknya untuk jihad fi sabilillah. Kenapa? Ya memang mereka diperangi dengan senjata, dengan bom. Maka caranya ya harus mengajari anak mereka menjadi mujahid. Nah kalau kita nggak diserang dengan bom, tapi kita mungkin diserang dengan apa? Pemikiran. Diserang dengan berbagai macam gaya hidup yang merusak. Maka kita bentengi mereka menjadi mujahid intelektual, mujahid pemikiran, ya. Kemudian yang keenam, hudud wal jinayah.
Jangan sampai anak kita mencuri, jangan sampai anak kita berzina, jangan sampai anak kita mabuk, jangan sampai anak kita menumpahkan darah orang lain dan sebagainya. Yang kalau terjadi, misalnya ya sudah, kita wajib memberikan hukuman, peringatan, teguran dan sebagainya. Ya, yang pasti ini adalah seperti seorang khalifah ya, ketika menyaksikan ada rakyatnya yang melakukan kejahatan semacam itu harus memberikan hukuman. Ini tugas sebagai orang tua, sebagai suami yang disebut imamun adil. Bapak Ibu, ini baru satu tugas ya. Namanya apa? Iqamatuddin. Wes abot mboten niku, Pak. Aduh ya Allah ya. Tugas yang satu ini saja rasanya kita baru berapa persen ini. Ya, dan besok ini yang akan ditanya sama Allah di hari kiamat, tugas kita sebagai kepala rumah tangga. Ya. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, tugas yang kedua ini tidak kalah beratnya, yaitu siyasatud dunya biddin, mengatur dunia dengan panduan agama. Dunia rumah tangga dunia apa sih? Ya, dunia rumah tangga kalau kita mau simpelkan, tentu kita nggak ngurusi tambang, nggak ngurusi telkom, nggak ngurusi nggak ngurusi jalan raya dan sebagainya ya Pak. Tapi edisi sasetnya tuh ada gitu loh Pak. Tadi kan edisi ininya ya, edisi drumnya gitu ya. Tapi edisi sasetnya tuh ada. Ya, versi kecilnya tuh ada. Contoh ya, orang tua suami wajib memastikan anak istrinya tidak kelaparan, tidak kehausan. Berarti dia harus menyediakan makanan dan minuman. Sama kepala negara harus menyediakan makanan dan minuman. Gimana caranya? Yo, negara bekerja keras untuk memberikan kemudahan dalam hal ini. Sama suami juga bekerja keras untuk anak dan istrinya tidak kelaparan dan tidak kehausan. Ya, diberi gizi yang cukup. Rasul kan ditanya, ya Rasul, apa kewajibanku kepada keluargaku? Kata Nabi apa? Tut'imuha idza ta'imta. Kamu harus beri makan kalau kamu makan. Wa taksuha idza tasaita. Kamu beri pakaian kalau kamu berpakaian. Beri pakaian mereka kalau kamu berpakaian, ya. Kemudian dalam ayat lain disebutkan askinuhunna min haisakantum. Berikan mereka tempat tinggal yang layak sebagaimana yang kamu mampu. Ya, jadi ini kewajiban yang terkait dengan kebutuhan pokok. Yang kedua, tentang kesehatan. Berarti orang tua wajib memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Makan bukan sekedar makan, tetapi makanan yang menyehatkan. Mengajari anak supaya punya aktivitas yang hidup sehat, tidak mengkonsumsi racun, tidak punya gaya hidup yang rusak. Ya, olahraganya, tidurnya dan sebagainya. Yang kalau sakit, si bapak wajib nganter anaknya ke rumah sakit. Maksudnya apa? Mengobati anak. Ya, berobat hukumnya bagaimana? Berobat hukumnya sunnah. Ya, tetapi yang namanya orang tua, kita punya kewajiban untuk merawat anak kita. Berarti kalau dia sakit, gimana caranya supaya dia sehat? Ya, nggak boleh kemudian orang tua ngeliat anaknya kayak gitu lalu dia biarkan. Gak ada duit, ya berarti kudu mikir. Intinya ini adalah kewajiban orang tua untuk membuat anaknya sehat. Ya, jangan sampai kemudian dibiarkan sakit berlarut sampai kemudian nanti kematian anak lantaran keteledoran orang tua. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat ya, dalam bab yang namanya tanggung jawab dan mas'ul, ya. Nggak boleh kita kemudian beralasan itu sudah takdir. Padahal sesuatu yang masih bisa kita pilih. Saya ingin sedikit pertajam di sini. Jadi secara sederhana begini ya. Kesalahan terbesar sebagian daripada kaum muslimin ketika berbicara takdir dipakai untuk sesuatu yang akan datang. Itu ya. Padahal konsep dalam Islam sederhana. Sesuatu yang sudah berlalu, sesuatu yang sudah tidak bisa kita kembali ke sana, kita katakan qaddarallahi ma syaa. Ya. Ya. Kemudian apa? Yang sekarang ini kita harus ikhtiar yang terbaik.
ini belum terjadi, maka ikhtiar yang terbaik. Untuk yang akan datang, husnudon kepada Allah, minta yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai untuk peristiwa yang nanti akan terjadi, sekarang belum terjadi, kok sudah kita hukumi dengan hukum takdir tadi. Udah takdirnya susah ya susah. Iya, yang berlalu iya takdir, tapi yang akan datang harus diikhtiari. Ya. Kemudian akses apa lagi, Pak? Tadi kebutuhan pokok 2 kesan. Pendidikan. Berarti jadi bapak harus apa, Pak? Golek ke sekolah do anak-anak. Bayarkan SPP-nya. Ya, golek ke keringanan kalau nggak mampu, kan gitu ya. Loh, Anda lihat kepala negara baru yang namanya Syekh Ahmad As-Sarraj Jaulani, ya tidak? Ya, untuk menggaji polisi, TNI, tentara nasional Suriahnya, nggak punya duit, Pak. Gimana? Minta bantuan sama Saudi, minta bantuan sama Qatar. Nanti gimana caranya saya ganti apa? Ya, jadi suami kira-kira kayak gitu. Wah, ini anakku butuh begini, butuh begitu. Gimana caranya? Saya tak kerja tempat jenengan, saya tak jualan ini, saya punya ini nanti tak jual. Negara boleh ngutang nggak, Pak? Boleh, sama kepala rumah tangga juga boleh ngutang. Begitu kan ya. Kalau memang terpaksa. Tapi jangan apa-apa utang, apa-apa utang, apa-apa utang. Kan begitu toh. Ya. Karena memang negara yang bagus, negara yang nggak punya utang gitu loh, Pak. Ya. Jadi utangnya sedikit, piutangnya banyak gitu ya. Rumah tangga juga begitu. Kalau rumah tangga itu utangnya banyak, piutangnya nggak ada, asetnya nggak punya, ini ibarat negara bangkrut. Negara bangkrut ada, rumah tangga bangkrut ada. Negara maju ada, rumah tangga maju ada. Negara superpower itu ada, negara miskin ada. Begitu juga rumah tangga superpower itu ada, rumah tangga miskin juga ada. Yang paling bertanggung jawab siapa? Kepala negaranya. Ya, jamaah sekalian, ingat ya di satu negara mana itu, Pak ya, yang dalam 1 atau 2 malam presidennya bisa menghapuskan korupsi karena waktu itu semua polisi dibubarkan, gitu kan? Ya, malah karena apa? Korupsinya luar biasa. Akhirnya hari pertama dilantik seluruh polisi dibubarkan. Masya Allah, katanya Pak, jalanan itu jadi tenang, lancar, gitu ya. Nggak ada cegatan-cegatan, nggak ada pungli, nggak ada ini. Wah, bener-bener dalam 1 malam negara berubah, begitu kan. Masyarakat jadi tenang, damai dan sebagainya. Itu ada. Tapi bukan di Konoha ya, Pak ya. Ada presiden yang Venezuela atau mana gitu, Pak ya. Pernah baca ya? Ya. Sampai kayak begitu ya. Semua pejabat yang koruptor langsung copot, ganti semua dengan yang baru, yang benar-benar bersih ya. Nah, ini fenomena ini kan menarik untuk kondisi negeri kita nih, Pak ya. Menteri ini reshuffle, copot, Menteri Keuangan copot, ganti yang punya kapasitas ya. Lah nek rumah tangga gimana, Ustaz? Ya, istri copot begitu kan ya. Gosek gitu kan ya. Tapi boleh nggak itu dilakukan, Pak? Boleh kalau memang darurat. Wah, istriku ini korupsi besar-besaran, bangkrut aku punya istri kayak begini, begitu kan? Ya. Ya terpaksa istrinya diganti, begitu kan? Ya. Dan itu boleh dalam Islam kalau terpaksa, gitu kan? Ya. Nah, nanti rumah tangga itu lebih rumit dari negara sebetulnya, Pak. Kenapa? Negara itu profesional, nggak pakai perasaan-perasaan. Nek rumah tangga kudu pakai perasaan, gitu kan? Ya. Ada emosi di dalamnya, nggak bisa profesionalan. Punya anak nakal, tuker, gitu kan? Ya, ya. Punya apa namanya istri cerewet, gitu kan? Ya protes terus, ya. Kemudian apa namanya diceraikan, nggak semudah itu, ya. Nah, tadi ya, negara berpikir untuk akses pendidikan, maka orang tua juga memikirkan akses pendidikan. Apalagi ya akses transportasi. Ya memang kita nggak bikin jalan raya, tapi kalau anak istri kita mau pergi kemudian jauh, kita kudu mikir nyarikan sarananya. Ya tukok ke motor, tukok ke sepeda, kan begitu. Ya nggak punya motor, punya sepeda ya sudah, ya naikkan kendaraan umum. Ini orang tua kudu mikir macam kayak gitu. Lah, kalau sebuah negara kemudian dia melakukan tindakan-tindakan, kepala negara melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemampuan, itu juga bahaya. Ya. Wong kendaraan lancar jalan kemudian kok bikin kereta api yang harganya triliun begitu mumet. Itu sama seperti kepala rumah tangga
ngutang mobil yang mahal, ngutang motor yang mahal, yang dia nggak mampu untuk mencicil. Yo sadar diri, kalau memang ekonomi kita pas-pasan, jangan memaksakan diri. Nanti yang terjadi utangnya bertumpuk, akhirnya menjadi beban bagi anak cucu. Nanti bapaknya meninggal dunia, anaknya yang melanjutkan utangnya. Nanti presiden turun jabatan, rakyatnya yang melanjutkan. Ya, ini ya contoh perbandingan ya. Kemudian bagaimana negara punya kebijakan mengatur tambang, mengatur minyak, mengatur laut, mengatur hutan. Satu negara dengan negara yang beda. Arab Saudi cuma punya minyak dan gas. Indonesia punya segala-galanya. Pasti beda strategi politik internasionalnya. Pasti beda bagaimana dia mengelola sumber daya alamnya. Sama, kepala rumah tangga juga begitu. Yang punya anak satu sama punya anak 12 beda strateginya. Kan begitu ya. Yang anaknya perempuan semua, yang anaknya laki semua beda ya. Yang dia keluarga besar, punya adik-adik, yang dia anak tunggal, itu beda ya. Saya ketika misalnya ada orang, saya ketika menikah adik saya masih kecil-kecil. Tapi kan ada yang menikah kakak-kakaknya membantu dia semuanya, ya tidak? Ya. Ada orang yang ketika menikah bapak ibunya fakir, adiknya kecil banyak-banyak, dia harus berbagi dengan istrinya, gitu kan? Ada juga yang begitu nikah langsung dapat janda anak 5, gitu kan? Dia harus mikir, wah ngempani, ini langsung beban berat semacam ini, ya. Nanti strateginya pasti berbeda, ya. Kepala negara yang lahannya itu sempit, kayak kepala negara Singapura ya, pasti beda dengan kepala negara Indonesia yang sumber daya alamnya luar biasa, ya. Maka mereka mikir gimana supaya sumber daya manusianya itu diberdayakan dengan maksimal. Sama, kita juga mikir nih, punya anak cuman 3 misalnya. Ini 3-tiganya harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Disekolahkan di sini, dibiayai untuk bisa ini. Sama seorang seorang kepala rumah tangga juga begitu. Dia punya sumber daya yang banyak, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk warisan tanah sekian hektar nih dari bapaknya, diapain nih? Ya, wes, daripada mempekerjakan orang lain, anak-anaknya suruh kerja semua. Satu contoh begini ya Pak, ya ngapunten nih, ini contoh yang real di depan mata kita. Ya, ada orang tua yang dia diuji Allah mungkin dengan anak yang banyak, lalu semua anaknya dibebankan kepada orang lain, begitu kan? Ya, minta ke sana gratisan, di sini gratisan, di sini gratisan, terus dia ongkang-ongkang saja. Ya, ini bisa dikatakan kepala negara yang tidak bertanggung jawab, macam kayak gitu, ya. Tapi kalau dia mikirkan, wah, dia bisa rapat nih sama anak-anaknya. Nak, kalian tahu bapak bukan orang kaya, bapak orang lemah, kita nggak punya. Udah, ya, bapak bukan tidak setuju kalian sekolah tinggi-tinggi, cuman realitanya kayak begini. Jangan sampai kita punya utang, jangan sampai kita ngemis-ngemis. Nanti kita akan ditekan oleh negara yang lain. Kita harus mandiri, kita harus merdeka. Gimana caranya? Ya. Caranya kita berhenti sebentar ya. Kita cukup ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullakum.